Sajak Kuning juga merupakan tempat pembuangan para santet-santet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan selamat datang di channel YouTube Rizka Awe. Kali ini kita akan bercerita salah satu misteri yang ada di Kalimantan Selatan nih Wal, Lembayung Senja atau yang dikenal dengan masyarakat suku Banjar Sanja Kuning. Sanja Kuning bagi masyarakat suku Banjar bisa mendapatkan banyak malapetaka apabila masyarakat masih berada di luar rumah. Maka dari itu biasanya nih Wal ya, anak-anak yang ada di suku Banjar nih bakalan dipanggil oleh seluruh orang tua kalau udah bunyi azan maghrib nih Wal ya. Itu biasanya warnanya udah berubah jadi warna kuning. Jadi semua anak-anak yang ada di taman bermain, yang ada di jalan raya bakalan dipanggil orang tuanya satu persatu. Karena apa? Sanja Kuning ini rawan sekali Wal sama yang namanya anak-anak. Konon katanya, bagi anak-anak yang keluar pada saat Sanja Kuning, mereka akan kapidaraan. Apa itu kapidaraan? Nah, jadi kapidaraan itu Wal adalah salah satu penyakit, bukan penyakit sih ya, kapidaraan itu gimana ya bahasa Indonesianya ya? Oh ya, kapidaraan itu adalah dimana mereka diganggu oleh makhluk halus. Nah, anak kecil yang kapidaraan tadi akan mendapatkan berbagai macam penyakit Wal. Salah satunya dia akan panas, kemudian demam berkepanjangan, bahkan sampai tidak bisa bergerak saking dahsyatnya dari Sanja Kuning itu tadi Wal. Nah, Sanja Kuning selain menimpa anak-anak, orang dewasa juga bahaya juga Wal. Banyak sekali mitos-mitos yang mengatakan apabila Sanja Kuning datang, maka semuanya wajib masuk ke dalam rumah. Selain karena ada hantu yang berkeliaran Wal pada saat itu, Sanja Kuning juga merupakan tempat pembuangan para santet-santet. Jadi santet-santet di sini maksudnya Wal mengeluarkan atau membuang segala macam ilmu hitam pas tepat banget pada saat Sanja Kuning itu tiba. Jadi kalau misalkan kita lewat nih, ya kan nggak sengaja terkena santetnya atau terkena buangan dari ilmu hitamnya, maka akan terkena penyakit namanya sangga. Itu bagi orang dewasa. Sangga itu adalah penyakit kuning Wal. Penyakit kuning, apa pula ya penyakit kuning? Nah, jadi penyakit kuning ini Wal salah satu penyakit yang paling ditakuti oleh suku Banjar. Karena apa? Seluruh badannya Wal dari atas kepala sampai ke atas kaki, ke bawah kaki maksudnya ya, itu semua berwarna kuning. Itu karena apa Wal? Sama karena terkena buangan ilmu hitam tadi. Jadi orang-orang yang punya ilmu hitam, yang melakukan santet, yang melakukan segala macam perbuatan tidak terpuji berhubungan dengan syaiton, mereka akan dibuang segala ilmunya, ruahnya pada saat Sanja Kuning. Nah, ketika kita asnya kena kita nih, kita lewat keluar dari Sanja Kuning tadi, misalkan keluar rumah, beli tempe, beli tahu, beli gorengan, kita kena dari ilmu hitam tadi, kita terkena penyakit kuning. Apa yang kita rasakan? Ya tadi badan kita kuning semua. Kemudian kita juga panas dingin. Bahkan yang kita alami kemudian menggerogoti seluruh badan kita. Sampai badan kita benar-benar kurus banget Wal. Bahaya banget loh Wal. Karena mitos inilah banyak hal yang dianggap tabu Wal. Jadi banyak banget larangan-larangan yang harus diikuti oleh para suku Banjar. Salah satunya yang pertama nih Wal. Dilarang duduk di depan pintu. Kenapa? Ketika kita duduk di depan pintu nih Wal ya, maka katanya kan tadi banyak santet yang lewat, banyak hantu-hantu berkeliaran, macam-macam ya, ada hantu pocong katanya, ada hantu kuntilanak, genderuwo, owe gombel yang berkeliaran pada saat Sanja Kuning. Maka dari itu kita harus menutup rapat-rapat pintu. Jangan sampai kita berada di luar, apalagi di muara lawang, tepat di depan lawang, di depan pintu. Karena apa? Karena bisa kerasukan Wal. Kerasukan hantu yang lewat. Bayangin nih Wal, kalau kita melanggar apa kata orang zaman dulu, maka kita bisa kerasukan dan jangan sampai menentang. Katanya ada juga nih cerita nih Wal, salah satu cerita, ada yang nggak percaya nih tentang Sanja Kuning, maka dilawanlah tadi orang yang merasa nggak udah biasa aja Sanja Kuning dulu ya Wal ya, ini cerita dulu. Dan ternyata di salah satu artikel yang aku baca nih Wal ya, ternyata orang tersebut tidak bertahan lama Wal karena menantang. Jadi sangat-sangat dijaga ucapannya pada saat Sanja Kuning itu Wal. Yang kedua, larangan apabila terjadinya Sanja Kuning Wal. Di suku Banjar dilarang memasak menggunakan kompor, tapi harus menggunakan kayu bakar. Lah, kenapa?
Ya sama Wal, karena itu memanggil yang namanya para roh-roh tadi. Ketika kita memasak pakai kompor, konon katanya nih ya, kita kurang tahu juga nih, masa masak kompor bisa memanggil para roh-roh jahat. Tapi ya namanya turun temurun ya Wal, kita harus mengikuti apa kata nenek moyang pada zaman dulu. Kita juga takut, kita cari aman, ya udah kita ikuti aja lah ya. Terus yang ketiga, dilarang membunyikan alat musik Wal. Segala macam jenis alat musik itu dilarang. Mau gitar, jreng, mau piano, teng-teng, atau mau suling bambu, semua dilarang Wal. Karena apa? Ya tadi, kalian memancing Wal, memancing para roh-roh tadi. Bunyi-bunyian tuh dilarang. Apa-apapun dilarang. Jadi apa yang harus kita lakukan pada saat senja kuning bagi suku Banjar Wal? Kita dianjurkan untuk berdoa kepada Tuhan, untuk meminta perlindungan dari roh-roh jahat, dari santet-santet yang datang, bahkan dari hantu-hantu yang berkeliaran. Karena apa? Karena dengan berdoa kita akan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, yang terakhir nih Wal, ada satu cerita. Ceritanya ini dari seorang yang bernama Maryam, yang aku kutip dari salah satu artikel yang ada di googling. Nah, Maryam itu memiliki teman, dia adalah seorang mahasiswi Wal. Jadi pada saat itu kan dia KKN ya Wal ya, kuliah kerja nyata dari Banjar menuju kos-kosannya. Dan kemudian pada saat itu ada terjadi sanja kuning Wal. Dan dia tidak menghiraukan, terus berkendara, dia terus jalan pada saat senja kuning, pada saat bang maghrib juga ya Wal ya. Dia terus berkendara di jalan dan ternyata keesokan harinya ada yang tidak beres dari teman Maryam. Dia merasa yang namanya mulai panas dingin, sekujur tubuhnya dingin sekali katanya Wal. Kemudian badannya, matanya, hidungnya, kakinya sampai telapak kakinya semua berwarna kuning Wal. Dan ternyata udah dilakukan pengobatan ke puskesmas, terus juga sampai ke rumah sakit, bahkan sampai opname di rumah sakit nih Wal. Sekitar beberapa minggu di opname di rumah sakit dan ternyata tidak kunjung sembuh. Dan ini menjadi pertanyaan, loh kok bisa? Sudah diobatin segala macam lewat puskesmas, lewat mantri, lewat dokter, tapi nggak ada sembuh-sembuh juga. Dan ternyata Wal, setelah pasrah nih ya, udah segala macam pengobatan secara medis dilakukan, akhirnya dia pasrah. Salah satu temennya, ya kan, tetangganya juga mengajak si temennya tadi untuk, anggap aja ya, Maryam punya temen yang terkena itu, anggap aja namanya Dewi, ya kan. Terus Dewi itu kan ngekos nih, di kos-kosan tuh ada tetangganya lagi, tetangganya namanya Mimin. Nah si Mimin itu mengajak Dewi untuk ke pengobatan tradisional ke orang pintar Wal. Dibawalah si Dewi tadi ke pengobatan orang pintar sama si Mimin nih Wal. Dan ternyata percaya tidak percaya Wal, ada jarum keluar dari rambutnya si Dewi Wal. Wah. Orang pintar tadi bilang bahwa ternyata si Dewi ini terkena buangan santet orang Wal, yang aku ceritain di awal tadi, dimana pada saat senja kuning banyak sekali orang membuang santetnya, membuang ilmu hitamnya di senja kuning. Wah, keluar merinding ya Wal. Aku juga merinding nih. Nah jadi itu tadi cerita mistis dari suku Banjar dari Kalimantan. Percaya atau tidak percaya, ini adalah mitos dan legenda yang pernah terjadi dan sudah diakui oleh beberapa suku Banjar bahwa senja kuning adalah senja yang cukup menakutkan bagi masyarakat yang ada di sana. So, buat kalian kira-kira yang warga Kalimantan atau di luar Kalimantan mungkin juga pernah mendengar mitos senja kuning, boleh tulis di kolom komentar seperti apa larangan-larangan yang tidak diperbolehkan pada saat senja kuning. Thank you for watching, sampai jumpa lagi, see you!